yang dapat melakukan itu, dia wakil Kristus di dunia ini, Bang. Karena apa? Alkitab ini tidak bicara label agama, tetapi jalan hidup anak-anak Allah. Dan Yesus ini teladannya. Nah, begitu Bang Juma. Siap. Izin gurundaku bentar, ini ada Pak Isa, ada penting katanya. Silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin sebentar ya Bang. Bang Juma atau Bang Handi, saya harap untuk datang ke Komalros sebab Bang Supriyono ingin mualaf malam ini. Beliau sudah hadir di sana. Kami berharap agar bisa antara dari anggota API untuk memualafkannya, begitu Bang, untuk mengangkat syahadatnya. Iya. Oke, insyaallah. Saya tunggu ya Bang. Apa nggak di sini aja? Saya yang ke sana. Oh iya, Bang. Apa nggak di sini aja, Sini Bang? aja, ke sini. Saya keluar. Sini aja, turun Bang. deh. enggak di sana Suruh ada masuk Bang. ke sini. Gini Bang Isa, kita Bang lanjut. Isa. Kita lanjut Bang- dulu. Ini saya Bang tanggapi Isa. dulu ini. Ya, guru udah lanjut. Iya. Jadi diterangkan oleh Anda Yohanes 5:22. Oke. Yesus hakim. Diserahkan semua penghakiman itu kemudian kepada Yesus. Itu iman saudara berdasarkan pernyataan saudara dan tafsiran saudara. Boleh jadi itu betul. Tetapi yang Anda harus pahami adalah metode, cara, kisi-kisi, cakupan-cakupan dari penghakiman Yesus itu Anda harus tahu. Bahwa ternyata berkat penghakiman Yesus, Kristen harus mendekam total kekal di neraka. Wajib ya dan yes. Itu dulu yang Anda harus tahu. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas itu. Itu jelas tuh. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus telah diberikan kemudian kekuasaan untuk menghakimi, Tuhan tidak menghakimi. Boleh jadi itu betul. Seluruh umat manusia dihakimi, Islam dihakimi, Anda dihakimi. Maju kita di penghakimannya Yesus. Anda lolos nggak? Enggak. Karena Yesus tidak pernah berfirman sembahlah aku. Yesus tidak pernah berfirman Tuhankanlah aku. Yesus tidak pernah berfirman akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus tidak pernah berfirman ibadahlah minggu, makanlah babi, janganlah bersunat. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan menurut Yohanes 12 pengakuan Yesusnya, firman yang pernah diucapkan pada saat dia penginjilan selama 3 tahun, firman itulah, perkataan-perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam lolos nggak? Lolos. Ente yang tidak lolos. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Anda menggunakan pola hukum di mana dosa diwariskan kepada manusia, dan itu perkataan bukan perkataan dari Yesus, itu perkataan orang lain. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus katakan dan aku sampaikan. Paulus siapa yang memerintahkan? Penulis Wahyu siapa yang memerintahkan? Roma ditulis siapa yang perintahkan? Galatia ditulis siapa yang perintahkan? Yesus tak mengenal konsep-konsep itu. Semisal Roma 5, nomor berapa tuh? Nomor 12. Oleh karena satu orang masuk ke bumi, maka dosa menjalar ke bumi. Itu kata siapa? Bukan kata Yesus. Itu konsep yang dibangun kemudian untuk memblokade kemudian perintah Tuhan yang datang kepada kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yesus Anda hakimnya. Nah, siap aja Anda dihakimi. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Ini yang menjadi hakim. Makanya di Matius 7, nomor 22, nomor 23, orang Kristen bersungut-sungut datang tuh, bergelombol datang. Yesus, bukankah kami mengusir setan pakai nama Yesus? Bermujizat.
Apalagi bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena apa yang dilakoni orang Kristen hari ini tidak berdasarkan atas firman yang Yesus terima dari Tuhannya, tapi berdasarkan atas karangan-karangan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Saudara menjadi Kristen bukan karena Yesus. Saudara menyembah Yesus bukan karena ajaran Yesus. Saudara menjadi Kristen bukan karena firman yang keluar dari mulut Yesus. Saudara ibadah minggu, merasulkan Paulus, makan babi, tidak bersunat, bukan karena ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ayo, kumpulkan semua ucapan-ucapan Yesus, lalu telaah yang mana yang bisa mengantarkan kita menjadi Kristen. Tak ada. Kumpulkan semua ucapan-ucapan Yesus, firman-firman yang Yesus pernah sampaikan pada saat penginjilan. Mana yang bisa mengantarkan kita ibadah minggu? Tak ada. Kumpulkan semua ucapan Yesus, yang mana yang bisa menjadikan kita menjadi Paulus itu menjadi rasul kita? Tak ada. Jadi ketika Anda mengangkat Yohanes 5:22, diberikan penghakiman itu kepada Yesus, maka celakalah Anda. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, ibadahilah aku. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah beribadah kepada aku, mengenal aku. Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi penghakiman. Makanya Yesus mengatakan, hey lu, yang ngajarin lu nyembah gue siapa? Kok lu bikin Tuhan baru? Kan udah gue ajarin sama lu. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus aku. Kok justru you menyembah gue? Gimana sih lo? Ah itu. Maka Yesus mengatakan, siapkan diri Anda, karena bakal diusir. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena Anda menyangkali, Anda menolak firman-Nya. Contoh terakhir, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya kesaksian bapak-bapak gereja. Apa kata Yesus? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan, membuat air jadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Yesus loh bersaksi dirinya sebagai utusan Tuhan loh. Lalu gimana Kristen ini muncul bersaksi Yesus adalah Tuhan yang ada di surga, duduk bersama dengan Bapa yang kedua, Tuhan yang kedua, mereka dua-duanya Tuhan. Di mana kesaksian kayak begitu? Yesus mempersaksikan segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang telah bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya Rasulullah, utusan Allah. Umat Islam lolos pada penghakiman. Saudara-saudara, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian, silakan. Masya Allah, Gurunda. Silakan Pak Suki ya. Begini Pak Suki. Ya, Sebenarnya Pak Suki ini kan dari dulu juga sudah lama ya. Sekarang mungkin waktunya yang tepat untuk Pak Suki merenung gitu. Apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma itu luar biasa. Data semua itu Pak Suki ya. Silakan ditanggapi Pak Suki, silakan. Oke. Tadi kan saya baca di Yohanes 5 ayat 22 itu bahwa Yesus, Bapa tidak menghakimi tetapi menyerahkannya kepada anak. Pengertian menyerahkan kepada anak bukan berarti Yesus yang menghakimi tanpa dia melihat Bapa. Yesus hanya melaksanakan, dia memang diutus Bapaknya. Pertama, dia harus menjalankan kehidupan sebagai anak. Nah, karena dia telah menjalankan hidup sebagai anak, di mana anak yang namanya anak harus taat, hormat, dan patuh kepada Bapaknya. Yesus telah melakukannya, sehingga dia katakan Yohanes 4 ayat 34, makananku hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Nggak ada satu manusia di dunia ini kecuali dia yang telah melakukan segenap hidupnya
hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Karena dia seperti inilah, dia taat, maka seluruh musuhnya itu, iblis itu ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, sehingga Yesus ini punya kuasa di atas iblis. Nah, karena dia punya kuasa di atas iblis, dia diberi kuasa. Tentu apa yang kata Bang Zuma katakan, Yohanes 5 ayat 19 dan 2:30, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri. Benar, karena semua kuasa itu dia kerjakan punya Bapa yang dia lakukan. Sehingga musuh dapat ditaklukkan iblis. Nah, karena itu dia diberi kuasa, lalu dapat menebus manusia yang di bawah kuasa iblis. Iblis sudah tidak berkuasa lagi terhadap Yesus. Nah, karena sudah ditebus, maka nanti dihakimi menurut perbuatan sesuai Yesus juga ajarkan di dalam Matius 16 ayat 27. Dihakimi menurut perbuatannya. Itu benar sekali. Nah, sedangkan bagaimana menjelaskan tentang menyembah? Di dalam Injil, menyembah itu kan proskuneo, ya Bang Zuma tahu proskuneo secara fisik itu seperti binatang anjing itu kalau menjilat kaki tuannya. Jadi kalau manusia boleh mencontohkan dia sampai sujud syukur itu sampai ke bawah. Itu tunduk secara fisik. Tetapi Tuhan atau Yesus ini menjelaskan bahwa Allah itu roh. Hendaklah kamu menyembah dia dalam roh dan perbuatan. Roh bicara nurani hati, nesyama yang dalam diri manusia itu. Disinilah sikap hati kita bagaimana. Boleh nggak kita sujud seperti orang yang sujud itu? Ya boleh. Tetapi itu bukan yang paling utama. Di dalam kehidupan kita kan 24 jam hidup. Yang hidup itu hati nurani kita. 24 jam ini sikap hati gimana? Benar nggak? Jika benar, itulah penyembahan kepada Bapa. Memang ada saat tertentu orang boleh berdoa, berlutut, sujud, boleh. Tetapi di dalam Kristen hal itu tidak diwajibkan atau diatur. Berapa kalinya? Enggak. Karena memang udah harus segenap hidup itu kamu harus menyembah Bapa. Itu tentang penyembahan ya. Lalu mengenai Yohanes 17 ayat 3, saya akan menjelaskan begini Bang Zuma. Yohanes 17 ayat 3. Kan begini Bang Zuma. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini mengenal Bapa itu satu, ya. Lalu mengenal Yesus utusan, ya. Tapi bukan soal utusannya, tetapi apa yang dikerjakan saat Yesus diutus dan bagaimana dia hidup saat dia diutus ke dalam dunia ini. Saya coba baca ini Bang, di dalam Hosea 4. Nah, dia Hosea 4. Umatku binasa, ini kepada bangsa Israel, karena tidak mengenal Allah. Padahal umat sudah dipilih menjadi umatnya, dia bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengapa bisa terjadi mereka ini jadi binasa? Baca ayat sebelumnya di ayat 1 dan 2 begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Ternyata bangsa Israel yang sudah dipilih sebagai umatnya pun, yang mereka mengenal Tuhan hanya satu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka bisa binasa. Karena apa? Yang menentukan orang itu mengenal Tuhan itu dari tindakan perbuatannya. Nah, sekarang di sini saya baca hanya mengutuk, berbohong, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, ini semuanya perbuatan jahat. Nah, lalu saya akan jelaskan Yohanes 17 ayat 3 itu ke arah yang di Yohanes juga. Yohanes menjelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan 8 begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengapa Yesus bisa mengasihi? Karena dia dilahirkan dari Allah.
Nah, karena dilahirkan dari Allah, dia mengenal Allah. Nah, demikian juga orang yang kalau dia saling mengasihi, dia mengenal Allah dan dia berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-23 demikian. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Menyangkal mengaku, bukan pengertiannya, wah karena orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, saya nggak maulah, saya agama lain aja. Tetapi dia beragama lain, tapi mengasihi sesama manusia. Dia melakukan kehendak Bapa yang dilakukan oleh Yesus. Buat apa orang mengaku Yesus itu Tuhan, tetapi dia berbuat jahat? Itu nggak ada gunanya. Lalu di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 15 juga demikian. Dan 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ini sama seperti pengakuan Pak Petrus yang saat ditanya, menurut kamu aku ini siapa? Ada orang mengatakan Yesaya, Nabi Elia, Nabi yang lainnya. Tapi apa menurut kamu Petrus? Kamu Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Oh, bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang di surga telah mengatakan itu. Jadi Petrus sepikiran, seperasaan dengan Bapak. Maka Bapa ada di dalam dirinya. Tetapi tinggal dilanjutkan, apakah orang itu terus mengasihi sesamanya untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga beroleh hidup yang kekal. Jadi beroleh hidup yang kekal itu bukan sekedar mengenal Tuhan itu satu, lalu Yesus itu utusan, tetapi apa yang dilakukan di dalam Yesus diutus itu, yaitu melakukan tindakan-tindakan kasih, hidup di dalam kasih Bapa. Sebagaimana juga kita nanti diperintah untuk mengasihi Yesus, mengasihi Bapa dengan hidup di dalam kasihnya Bapa. Kasih itu berasal dari Bapa, bukan dari Yesus. Yesus menerima lalu dia berikan lagi. Nah, kalau saya baca di dalam Yohanes 13 ayat 20 kan begini 20-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang aku utus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sebetulnya apa yang diterima? Yang diterima itu firman, Injil kebenaran, yaitu tentang mengasihi. Jadi kalau orang memerintahkan dan mengajar tentang kasih, dia terima. Dia sebetulnya menerima Yesus dan menerima Bapa. Enggak ada Kalau hostnya langsung ini ya. ujungan menerima Bapa. Ini bisa besok subuh baru selesai. Iya. Udah, Pak Suki mau izin. Terima kasih, lanjut aja. Entah apa-apa dibilangnya. Iya, kemana-mana. mohon maaf Gurunda. Host, Iya, host. pusing saya. Pak Suki jangan panjang-panjang, biar poinnya Kalau bisa panjang ditangkap berisi sama enggak Gurunda apa-apa. Zuma. Panjang Oke, dongeng oke. kemana-mana. Jadi gini, saudara Suki, dongeng Anda tentang kasih itu Anda kubur aja dalam-dalam. Ya, di Kristen itu tak ada kasih. Nah, kita fokus aja di situ. Tadi dosa waris pindah kemana-mana. Ini saya ikutin terus semakin jauh ente. Jadi gini, Bung. Di Kristen itu tak ada kasih. Camkan itu baik-baik. Kristen itu tak ada kasih. Karena dan kasih itu, jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan lakukan kemudian sampai orang bisa menjadi Kristen. Perkataan Yesus mana yang menghantarkan manusia? Tidak ada. Mana ucapan Yesus yang Anda ikutin? Itu ucapan Yesus loh. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku, perkataanku. Nah, mana perkataan perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Tak ada. Jadi tak ada kasih dalam Kristen. Nah, kasih implementasinya itu di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. Di sini Kristen hancur. Karena di situ orang-orang Farisi, ketika kemudian Yesus berhasil membuat orang-orang Saduki itu bungkam, orang Farisi datang bertanya untuk mencoba Yesus. "Sus, apa paman? Katakan kepada kami, hukum manakah yang dalam hukum Taurat?" Saya ulang, hukum manakah yang terutama? Perjanjian baru itu tidak. Jadi kasih itu cakupan dari hukum Taurat, dan Yesus menguraikan itu.
Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tidak dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam perjanjian baru? Tidak, hukum Taurat. Apa kata Yesus? Kasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuh, dengar tuh. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu adalah hukum, di mana di sanalah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan kitab Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi, di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat, Yesus telah membatalkan hukum kasih dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Itu cakupannya. Makanya Kristen kemana-mana itu menjajah, merampas, menjajah, merampas, menjajah, merampas, menindas. Kenapa? Karena tidak ada hukum kasih. Kasih itu hanya slogan, kasih itu hanya tameng, aksesoris. Ini fakta. Di kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi dan seluruh hukum Taurat. Nah, hukum Tauratnya gimana? Dibatalin nggak? Efesus 2 nomor 15. Itulah celakanya kalau mengajarkan bohong waris. Dosa waris. Dikatakan bahwa dengan matinya Yesus nebus dosa, maka dia mati di atas tiang salib untuk menghapuskan segala hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Selesai. Berarti Kristen tak punya lagi ajaran kasih. Pantas saja kalau kemana-mana membunuh, membantai, merampas, menjajah, merampok. Ternyata memang gak ada kasih. Nanti Kristen itu berwujud kasih setelah Indonesia ini menang, setelah Indonesia ini tenang, setelah Indonesia ini merdeka. Baru kelihatan Kristen itu ada kasihnya sedikit. Sebelumnya hanya bisa membunuh, membuat anak menjadi yatim piatu, membuat wanita menjadi janda, dan membuat laki-laki menjadi duda. Itu pekerjaan Kristen. Nanti Indonesia merdeka, barulah kemudian kelihatan agak baik. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas. Jadi kasih itu bungkus, Pak, kubur dalam-dalam. Tak ada dalam ajaran agama Kristen. Kenapa? Karena itu pengakuan Paulus sendiri. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Berarti ajaran kasih dibungkus nggak? Dibungkus. Terhapus nggak? Terhapus. Itu fakta, Bung. Jadi kalau ada kemudian Kristen mengasihi, bagi-bagi Indomie, menyantuni dan seterusnya, itu karena manusiawi, bukan karena perintah Tuhan lagi, bukan. Tapi karena manusiawi. Manusiawi secara natural saling membantu satu sama lain. Agama manapun itu, Hindu, Buddha, apapun agamanya, pasti saling membantu. Itu bukan cerminan agama Kristen, bukan. Itu manusiawi secara natural. Karena hukum kasih itu sudah dihapuskan. Jadi saya biasa kalau ada orang mengatakan Kristen itu agama, dari mana orang ini belajar? Seperti itu, Bang. Silakan Anda tanggapi. Pakai data, jangan bergeser kemana-mana. Kita sudah tinggalkan Adam, pindah lagi kemana-mana. Nggak usah, di sini aja. Kristen tidak punya ajaran kasih itu. Titik. Ya, mohon izin sebentar, Bang Zuma. Bang Ardi, bisa nggak itu yang mau mualaf disuruh ke sini saja? Ya memang saya suruh ke sini udah. Ya, teman-teman yang di bawah 2.300 orang itu Pak Supriyono kalau bisa suruh ke sini saja. Kalau di sini kan follow-nya kan gampang. Iya, Ya, di sini aja. open cam-nya Suruh gampang sini gitu aja. loh. Suruh ke sini teman-teman ya. Mohon ini ya. Silakan lanjut Bang Suki. Iya. Oke, terima kasih. Cuman gini instruksi dulu ya, izin mohon sebentar. maaf Burunda, saya habis ngirim anak, mohon maaf lanjut. Pak Suki jangan kemana-mana ya, jawabnya poin-poinnya, bahkan kalau bisa pakai data, jadi biar gak lari-lari. Siap, Pak Suki, nggak silakan lari-lari. Kang Ardiansah, barangkali ada yang mau Dan disampaikan. juga sebelum izin Pak Suki Ya. jangan terlalu panjang ya, nanti biar poinnya bisa ditanggapi Gurunda semua ya Pak Suki ya. Lanjut. Iya. Oke, di sini saya akan memberikan definisi tentang kasih itu apa. Jadi kasih adalah bukan hanya sebuah dorongan untuk melakukan suatu perbuatan baik,
menolong orang yang kesulitan. Tetapi kasih adalah suatu keberadaan diri. Apakah yang kita lakukan itu seluruhnya sesuai dengan kehendak Bapa? Atau suatu keberadaan diri, pikiran, perasaan kita, sehingga putusan, ucapan atau perbuatan kita, apakah sesuai yang dipikirkan dan dirasa oleh Tuhan? Itulah kasih. Jadi kasih sesungguhnya suatu keberadaan diri seperti dirinya, itu kasih, supaya kita seperti dirinya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 10, perintah Yesus begini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 12-nya pun demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17-nya juga lalu, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Lalu pindah ke dalam Roma 13 ayat 8 dan 9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu tadi Bang Zuma membaca juga dalam Matius, itu jelas sekali ya. Jadi punya pengertiannya. Matius 22, kalau langsung ke dalam ayat 40-nya. Pak Suki, jangan terlalu panjang, Pak. Oh gitu. Yaudah, saya bacain aja dulu. Efesus 2 ya. Efesus 2 tadi Bang Zuma ngomong khotibnya. Apa sih yang ada di dalam Efesus 2 itu? Efesus 2, saya harus membacanya dari ayat yang awal sedikit ya. Tadi kan 15, ini dari 11 aja. Tujuannya apa nih? Efesus 2 ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, kafir, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan Udah cukup, oleh Pak. tangan Cukup, Pak. manusia. Jangan kesunat, Pak. Jangan kesunat, Bukan, nggak bahas sunat. Ini kelanjutan dari ke Efesus 2:15. Kacau lah ini. Nggak kesunat. Ayat 12 ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya, mantap. Tanpa pengharapan. Luar biasa. Silakan Iya. Bang Zuma ditanggapi, Bang. Tanggapi. Oke, jadi sekali lagi Yo. Saudara Suki, yang Anda sampaikan barusan itu adalah ucapan Yesus. Ucapan-ucapan Yesus yang sudah dibatalin. Kan Yesus mengucapkan ucapan yang berdasarkan dengan hukum Taurat. Matius 22 nomor 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Bukan kitab-kitab nabi, tapi profetes, ajaran nabi-nabi. Ya, Yesus itu nabi, Bang. Yesus itu nabi. Matius 6 nomor 4 Yesus nabi. Lukas 24 nomor 19 Yesus nabi. Yohanes 3 nomor 16 bahkan dia adalah utusan Tuhan, berarti dia adalah nabi. Nah, sedangkan ucapan-ucapan yang terkumpul termaktub di dalam hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Jadi tak ada lagi. Nah, kalau kita minta di dalam agama Kristen, ajaran kasih itu yang mana? Mengasihi musuh. Yang mana yang mengasihi musuh itu? Sedangkan Tuhan tidak pernah mengasihi musuhnya. Musuh Tuhan itu siapa yang kasih? Kalau Anda mengasihi musuh Anda, silakan. Perampok Anda kasih, silakan. Pencuri Anda kasih, silakan. Yang lain-lain Anda kasih, silakan. Tapi Tuhan apakah mengasihi orang-orang kayak begitu? Tidak. Apa dalilnya? Misalnya dalam Yesaya 66 nomor 6. Dengar bunyi gemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Nahum 1 nomor 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dan penuh dengan kehangatan amarah. Tuhan itu ada membalas kepada lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya.
Mazmur 37 nomor 20, sesungguhnya orang-orang pasti akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka akan habis lenyap bagaikan asap. Ini musuh Tuhan habis. Kalau Anda mengasihi pencuri, pemerkosa, perampok, silakan Anda mengasihi itu. Tapi sayangnya Tuhan justru akan menghabisi musuh-musuhnya. Termasuk pemakan babi akan dimusnahkan semua oleh Tuhan. Tak ada yang tersisa kemudian. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan juga binatang-binatang jijik serta tikus. Ini akan dimusnahkan semua oleh Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya mengasihi musuh? Sedangkan musuh di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah syaitan. Syaitan itu setan, iblis. Anda mengasihi iblis, silakan aja Anda mengasihi iblis, karena Al-Quran memang mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir dan setan itu adalah penolong orang kafir, penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir bersaudara dengan setan dan mereka tidak akan bosan-bosannya untuk menyesatkan dan akan selalu menyesatkan. Nah, jadi kembali kepada tema kita, sekali lagi saya katakan, di Kristen itu tak ada kasih. Yang Anda ucapkan barusan itu ucapan-ucapan Yesus yang sudah batal di dalam Efesus 2 nomor 15. Demikian. Mantap Gurunda. Silakan ditanggapi lagi. Mungkin Pak Karen atau Pak Suki ya yang nanggapin. Jangan lama-lama ya. Karen dulu Pak Suki. Oh iya Pak Karen, silakan. Iya. Silakan Karen. Teman-teman yang muslim jangan ini ya, jangan request naik teman-teman, biar komalnya nggak berat. Mohon ya teman-teman dengan hormat, nggak usah request naik. Lanjut. Iya, kalau saya cuma menanggapi satu aja, nggak banyak. Ya, yang tadi Suma bilang bahwa hanya Islamlah yang benar. Kalau menurut saya belum benar, karena Islam tidak dibaptis. Karena perintah Yesus sudah cukup jelas, saya baca ya, di apa Matius 28 ya. Ayat dari ayat 19 saya baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, jadi kalau Suma mengatakan Karen yang apa Islam yang paling benar, ya tidak benar karena tidak dibaptis. Itu saja. Tidak ada sanggahan lain. Oke, baik. Fadol Gurunda. Ya, baik. Jadi baptis ini harus dipahami dulu. Baptis ini akar katanya apa dulu? Ini yang perlu dipahami. Baptiso. Ya, baptiso itu kan artinya pertobatan atau pengakuan iman. Umat Islam mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Udah aman. Kami tidak menyembah tiga itu. Jadi kalau baptis itu pertobatan, baptis itu pencelupan, umat Islam kemudian beruduk, mereka dicelup, mereka membasuh, baptis itu basuh. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, kenapa umat Islam itu tidak mau dibaptis ala Kristen? Karena kami takut. Kok takut? Coba Anda baca dalam Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuh, pertobatan kan? Umat Islam setiap mau ibadah bertobat, istighfar. Udah kami lakoni. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kesutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini yang bahaya. Saya nggak mau dibaptis dengan api. Tolong, enak aja. Kalau dibaptis dengan air, dipercik dengan air, dicelupkan di air, dimandikan di air, direndam, nggak masalah. Ini direndam dengan api, kayak mana ceritanya? Dibaptis dengan api, saya nggak mau. Karena Yesus pun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Tidak pernah.
Yesus justru dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Karena dia hidup di bawah kenabian Yahya Pembaptis. Dia harus tunduk di situ. Makanya dia dibaptis karena dia adalah pengikutnya Nabi Yahya. Dibaptis dia. Nah, Yesus ada nggak pernah mengajarkan kemudian begini loh cara membaptis, begini loh cara tidak ada. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan kalau dia datang menurut Matius nomor 3, maka Anda siap-siap aja dibaptis dengan napi. Ini bahaya ini. Anda dibaptis air, Anda basah dengan air. Anda dibaptis dengan api, semua bulu-bulu yang ada pada tubuh Anda akan hangus meninggalkan Anda satu persatu. Apa jadinya hidup Anda kalau Anda hidup tanpa bulu? Ini bahaya. Makanya saya tidak mau dibaptis. Karena pun baptis itu adalah pertobatan. Kami sudah bertobat. Kami sudah beriman Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus yang adalah Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah Gabriel, itu adalah malaikat utusan Tuhan. Tak ada masalah. Yang jadi masalah itu dibaptis, lalu menyembah Yesus, lalu makan babi, lalu ibadah minggu, lalu tidak bersunat. Itu yang bermasalah. Apa gunanya dibaptis sementara ucapan-ucapan Yesus tidak dilakukan? Coba Anda baca Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai ke gereja? Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai menyembah Yesus? Perintah mana yang berasal dari Yesus sampai orang makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, menkitabkan kitab perjanjian baru? Tak ada perintah Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku ajarkan kepadamu. Apa perintahnya? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi. Tapi lagi-lagi semua itu sudah dibatalkan dengan matinya dia di atas tiang salib, demi untuk dosa waris yang diajarkan oleh Paulus in the gang. Begitu Bang, silakan. Ya, saya mau tanya di mana kesamaan baptis dengan wudhu? Mana buktinya? Oke. Saya baca dalil loh tadi. Aku membaptis kamu dengan air. Umat Islam sebelum ibadah dengan air. Tidak ada buktinya, Pak. Saya tidak sedang membuktikan bahwa baptis itu adalah wudhu. Tapi faktanya, aku membaptis kamu dengan air. Baptis dalam bahasa Yunani itu baptiso. Artinya Oke? Artinya itu adalah membasuh. Coba Anda cari. Baptiso artinya apa? Membasuh. Ditenggelamkan, carilah, searching Google dulu. Itu prosesi yang jelas membasuh. Mau dilap-lap aja, mau dipercikkan aja, mau ditutupkan aja. Itu cara-caranya. Itu cara-caranya. Karena Yesus sendiri dibaptis, ditenggelamkan, dicelupkan, bukan cuma ambil wudhu, disiram-siram, suci telinga, cuci lubang hidung. Itu yang dilakukan Yesus pada saat Yesus ingin beribadah, dia tidak masuk ke dalam sungai. Nggak ada Yesus ambil wudhu semua, nggak ada. Mulai ngaco ini orang. Galatia, dengar. Galatia 4. Yesus datangnya wudhuan tiap pagi siang malam. Galatia 4 nomor dibaptis mulai ngaco, mulai kelihatan otaknya. Galatia 4 nomor 4 dibaptis tiap hari. Mulai ngaco. Berarti Yesus cuman satu kali bertobat. Gitu maksudnya? Sekali seumur hidup Yesus dibaptis. Bukan 5 kali sehari, nggak ada ajaran 5 kali sehari dibaptis. Itu kan ajaran Islam. Di mana ajarannya Saya bukan pengikut Yesus. Saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda, baptiso itu adalah pembasuhan dan Yesus melakukan itu. Yesus di dalam Galatia 4 nomor 4, dengarkan dulu. Kalau tidak ada ilmu atau mau menangis jangan sini. Ya. Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa pembuktiannya? Galatia 4 nomor 4. Hukum Taurat di dalam Keluaran 30 nomor 19 nomor 20, sebelum masuk ke rumah suci atau Baitullah atau Baitel, mereka harus membasuh tangan, membasuh muka dan membasuh kaki. Wudhu.
bukan turun ke sungai dulu. Itu dalil. Nehemia 8 nomor 6 wudu, Yesaya 66 nomor 23 wudu, Matius 26 nomor 39 wudu. Kemudian Yesus sholat subuh, Anda boleh baca dalam kitab saudara, sholat zuhur, asar, duha, semua Yesus praktekkan itu. Dan Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Pahitnya itu di situ. Jadi kalau Anda mengatakan tidak dibaptis, ya anggaplah kami tidak dibaptis. Tapi Yesus itu membasuh dirinya ketika ingin masuk ke bait suci. Yesus mentahirkan diri, mandi besar, mandi tahir namanya, sebelum dia masuk ke dalam bait suci. Lalu kemudian Matius 3 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, kami wudhu dengan air. Baptis itu pertobatan, kami bertobat setiap saat. Lalu yang bahaya ini yang Kristen masuk ke gereja tidak mandi junub, tidak basuh kaki. Ini dari mana ajarannya? Itu yang bermasalah, Bung. Maka kalaupun itu harus menjadi dasar pijakan kebenaran, ketahuilah kami bukan pengikutnya. Kami bukan pengikut hukum Taurat, kami pengikut hukum Al-Quran. Jadi hukum Taurat untuk Bani Israel, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Meskipun demikian, seluruh rangkaian ajaran para nabi itu sama. Buktinya Keluaran 30, 19, 20 mereka wudu. Nehemia 8, 6 wudu. Yesaya 66, 23 wudu. Matius 26, nomor 39 sujud dalam beribadah dan seterusnya. Berarti kami lebih mirip daripada masuk ke gereja tidak mandi, pakai sepatu, duduk nggak entah apa-apanya di sana. Yang Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Seperti itu, Bung. Coba Anda baca di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 10 nomor 9, Kisah Para Rasul 3 nomor 1, Lukas 1 nomor 10, Lukas 6 nomor 12. Yesus mempraktikkan ibadahnya umat Islam, yaitu sholat. Silakan. Silakan Karen, kalau tidak mau menanggapi saya serahkan ke Pak Suki. Gimana kamu? Iya, sebelum ke Pak Karen, ya atas nama Pak Supriyono mohon request ya, teman-teman muslim yang lain mohon dengan hormat nggak usah request ya. Kalau terlalu banyak yang request komalnya berat teman-teman, mohon ya dengan hormat ya. Silakan Pak Supriyono. Sepakat Romo, apalagi HP saya roomnya kecil. Wah ini udah ngelag ini. Iya, silakan Pak Karen atau Pak Suki. Saya. Tadi Bang Zuma kan mengatakan hukum Taurat sudah dibatalkan. Kalau saya membaca di dalam Roma 3 ayat 31, ayat 30-nya dulu ya. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Di Efesus 2 ayat 15, Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuannya. Di dalam Roma 3 ayat 31, Paulus meneguhkannya. Jadi kalau kita melihat dari dua ayat ini, berarti hukum Taurat itu pengertiannya ada bagian yang memang sudah tidak efektif lagi, ada bagian tetap diteguhkan. Yang diteguhkan itu, yang 10 perintah itu, yang adalah hukum kasih. Karena hukum kasih ini yang telah dilaksanakan oleh Yesus untuk menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Maka di sini dalam Roma 3 dikatakan kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum? Dan iman ini itu menunjuk kepada Kristus. Jadi orang yang bersunat, yang tidak bersunat lalu beriman kepada Kristus itu hanya dapat melakukan segala sesuatu dengan kasih. Dan dia tidak dibawa hukum Taurat lagi yang secara tertulis. Sesuai dengan Yeremia 31 ayat 33 itu. Jadi ada perjanjian yang baru di mana hukum itu harus hidup. Ditulis di dalam akal pikirannya dan hatinya. Harus hidup. Dan iman itu hanya kepada Yesus yang telah menerapkan hukum itu dan hidup. Yesus ini yang harus diimani. Nah, lalu
mengenai apa lagi nih? Tadi apa ya? Coba saya baca di dalam Roma 8 ayat 14 apa sih ini? Roma 8. Oh ya, tentang ini ya. Baptis tadi. Di dalam Matius 28 ayat 19, daklah engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu punya pengertiannya sebenarnya begini Bang Zuma. Di dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tujuan orang dibaptis, ditenggelamkan di dalam air, itu maksudnya dikuasai. Dikuasai oleh siapa? Oleh Bapa atau Anak atau Roh Kudus. Bapa mendidik orang-orang yang mengasihi Dia, itu di dalam Roma 8 28-29, supaya menjadi serupa dengan Yesus. Nah, Yesus juga mengajar supaya kita sempurna seperti Bapa. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 7 dan 10, di sana ada penjelasan mengenai sebagai anak itu harus siap untuk dihajar. Kalau kamu mengatakan sebagai anak tapi tidak mau dididik, diajar, kamu bukan anak. Dan Bapa kita di dalam dunia ini aja mengajar kita dengan maksud-maksud yang anggap baik. Apalagi Bapa di sorga, Dia mendidik Siap, Pak Suki, anak siap. itu supaya mengambil bagian dalam kekudusannya. Ya gitu sama. Oke Pak Suki, Ya, poinnya makasih. udah dapat. Sebelum ke Gurunda Bang Zuma ya, ini tadi Bang Handi udah dari sana. Gimana Bang Handi? Barangkali mau naik di sini atau gimana? Udah di sana? Bang Handi? Wah, nggak monitor. Fadol Gurunda Zuma. Ya, baik. Anda harus dan wajib kemudian membantah segala aspek pengajaran Yesus dengan surah-surah Paulus. Nggak bisa tidak. Nah, karena memang Paulus itu diajarkan dinubuatkan sebagai orang yang akan membantah perkataan-perkataan Sang Yang Maha Tinggi dalam Matius 24 nomor 15, sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Daniel dalam Daniel 7 nomor 25. Nah, sekarang begini. Kalau Tuhan aja bisa dibantah oleh Paulus, apalagi ajarannya. Kalau Tuhan aja itu bisa digantikan kedudukannya oleh Paulus, apalagi ajarannya. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Apa perjanjian kekal Tuhannya Abraham di sana? Aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhan mereka. Itu perjanjian kekal Tuhan. Aku akan menjadi Tuhan keturunan Abraham dan keturunannya, anak-anaknya secara turun-temurun, sebagai perjanjian kekal. Kekal berarti tak pernah berhenti. Tapi Paulus kemudian membantah itu, membatalkan itu. Siapa sih lo? Paulus mengatakan, Roma 14 nomor 9, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Paulus kemudian membantah Tuhannya Abraham dengan mengangkat anak Maria sebagai gantinya. Kalau yang kayak begini aja Paulus jago, apalagi aturan-aturan Torah. Jadi jangan Anda sangkal-sangkal apa yang diucapkan kemudian dengan Anda membawa narasi-narasi Paulus. Karena Paulus jangankan ajaran Tuhan, Tuhan aja bisa dia ganti dengan manusia. Itu dalil. Aku akan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan mengangkat perjanjian dengan Abraham, anak-anaknya keturunan seturun-temurun. Aku akan menjadi Tuhannya untuk selama-lamanya. Sekarang keturunan Abraham dari suku manapun, apakah menyembah Tuhan buatan Paulus? Tidak. Orang Yahudi tetap Yahudi. Praktis Yudaism tetap mereka praktis Yudaism. Tuhan mereka Hasem. Mereka tidak pernah ganti dengan Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan, Paulus mengatakan dalam Roma sekian, alamak,
Minim sekali itu. Yang jelas, yang terpapar kemudian, yang terpampang kemudian adalah Tuhannya orang Yahudi mengangkat perjanjian kekal. Aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan Abraham dan anak-anaknya, keturunannya, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka untuk selama-lamanya. Paulus datang kemudian, oh, kita batalkan ini perjanjian, kita ganti Tuhannya orang Yahudi menjadi manusia. Maka apa yang terjadi? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tuh, dalil. Paulus juga membangkitkan Tuhan baru. Kolose 2 dengan nomor 9, di dalam tubuh biologis Yesus itulah kemudian kepenuhan keilahian. Tuh, lihat tuh, Tuhan baru. Kemudian Filipi 2 nomor 6 nomor 7, Tuhan turun, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri menjadi rupa manusia, bahkan mati untuk manusia di atas tiang salib. Itu Tuhan baru. Jadi kalau cuman ajaran-ajaran saja, ajaran Nabi Isa, cemen. Tuhannya Nabi Isa aja dia ganti kok jadi Yesus, apalagi ajarannya. Nah, sekarang saatnya Anda berpikir gitu loh. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Siapa yang mengutuk ajaran Abraham? Adalah dia yang membenci ajaran Abraham. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham, dia hanyalah orang yang mau memperbodoh dirinya sendiri. Coba. Abraham mengajarkan perjanjian kekal, menyembah kepada Allah. Kalian benci ajaran itu, kalian ganti menyembah kepada Yesus. Abraham mengajarkan kemudian untuk bersunat qulub, kalian ganti kemudian dengan sunat hati. Abraham mengajarkan kemudian berkorban dengan hewan, kalian ganti dengan manusia. Kalian membenci ajaran Abraham, kalian benci sebenci-bencinya. Sunat kalian benci, satu Tuhan kalian benci, kurban hewan kalian benci, semua kalian ganti. Kenapa? Karena kalian adalah pengikut Paulus. Itulah yang Yesus nubuatkan di dalam Matius. Matius berapa? Matius 12. Sedikit lagi bang, 15 detik. Coba Anda baca dalam Matius 12. Apa kata Yesus tentang Paulus? Kita lihat di dalam data 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya ke tubuh Paulus. Maka pergilah ia mendapati tubuh Paulus, rumah kosong itu, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar kembali mengajak ke 7 roh lain yang jauh lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ kembali ke rumah kosong tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ini yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 12 ini adalah Paulus yang tadinya bertaubat, tiba-tiba bertaubat, lalu kemudian bertaubat, lalu setelah dia bertobat, dia jauh lebih ganas lagi karena kemasukan 8 roh jahat dalam tubuhnya, sehingga dia mendirikan agama Katolik Kristen, menggantikan kedudukan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhan baru bernama Yesus. Itu bang, pelajari itu bang, pakai logika yang sehat. Silakan. Masya Allah. Silahkan Pak Suki atau Pak Karen ya, tapi mohon ya langsung ke poinnya.